Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Serita Duri dengan NIM 1830111048 dari kelas PGMI semester 5B. Nah, rekan-rekan, kali ini saya membuat video simulasi RPP, yaitunya untuk kelas 4 semester 1 dengan tema 1 subtema 3, pembelajaran pertama. Video ini yaitunya video penugasan mata kuliah pembelajaran IPS oleh dosen pengampu saya, yaitunya Ibu Yufi Latmini Lasari, MPD. Let's go watching! Assalamualaikum Ananda. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk di pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin pembelajaran? Ina, Bu. Memimpin doa? Ina, Bu. Ayo, silakan Nurmina. Israel. Duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, Ibu ingin bertanya, apakah ada teman Ananda hadir semuanya? Tidak, Bu. Remita katanya dia pergi bergerak, Bu. Terus, siapa lagi? Terus Aku. Dona, Bu. Oke, ternyata banyak ya teman-teman Ananda yang tidak hadir hari ini. Dona izin katanya, Bu. Baiklah, sebelum itu, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Sekarang masih pagi loh. Iya. Siap, semangat, ayo tepuk semangat dulu. Jangan suka cita. Jai. Suka cita. Suka cita. Baiklah Anda semua, hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman, yaitunya bersyukur atas keberagaman. Keberagaman Indonesia itu ada banyak, contohnya itu alat musik, permainan tradisional, dan sekarang kita akan mempelajari tentang makanan tradisional. Nah, Ananda, coba Ananda perhatikan makanan tradisional yang Ibu sediakan ini. Ananda tahu apa makanan tradisional ini? Tahu. Saya, Bu. Apa? Kelamai kalau bahasa Padangnya, Bu. Kalau odol-odol. Hah? Dodol. Begitu. Ayo, siapa yang tahu ini apa? Dodol. Pintar. Nah, kita kan ada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat kita juga memiliki makanan tradisional daerah setempat. Contohnya itu ada Rendang. pintar. Mama sering buatnya. Pintar Ananda Sumaya. Makanan tradisional Indonesia itu membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Ananda akan belajar tentang seorang ibu membuat dodol Betawi. Di sini ibu akan membacakan secara lisan dodol Betawi Mak Salma. Nah, di buku Ananda semua di situ, ibu ingin Ananda semua berdiskusi dengan teman sebangku untuk membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari yang ibu bacakan. Pada paragraf pertama nantinya sampaikan hasilnya kepada ibu, dan di saat paragraf kedua Ananda sampaikan hasilnya kepada teman sebangku. Nah, nanti di paragraf terakhir Ananda bisa menyampaikan hasilnya kepada ibu. Itu adalah penugasan nanti akan ibu periksa. Oke? Nah, di sini ibu ingin bercerita sedikit. Ibu suka makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Kira apa makanan favorit dari daerah kamu? Rendang, Bu. Apakah Sakina juga menyukai makanan khas daerah lain? Suka, Bu. Seperti dodol dari Betawi. Terus kalau sate kan ada sate Madura mereknya. Bu. Bagaimana pendapat Sakina tentang rasanya? Dengan Enak, Bu. Aku yang ditanyain. Kalau Syarifah, bagaimana pendapat Syarifah tentang makanan daerah lain seperti yang di Sakina? Ada rendang katanya. Soto Padang. Bu, aku kan pernah coba antara soto Padang sama soto Betawi. Kalau soto Betawi pakai susu, pakai santan, Bu. Tapi kalau soto Padang itu bening kuahnya, Bu. Setahu aku itu yang aku coba, Bu. Kan Ananda sudah tahu itu bahwa banyak sekali makanan khas di daerah kita ini. Contohnya itu ada nasi pocel, ada lontong sayur, ada nasi gudeg. Ananda, pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Pernah. Coba ceritakan pengalaman Ananda tersebut dalam bentuk tulisan. Oke, semuanya silakan menulis. Ananda bisa membuat asal makanan tradisionalnya dari mana? Bagaimana cara membuatnya? Terus siapa yang sering makan makanan tersebut? Contohnya itu ada ayah, ibu,
mempromosikannya ke depan. Oke, Sakinah. Baiklah, di sini saya membuat nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan ayah saya karena ibu saya suka membuatnya. Karena nasi pecel itu terbuat dari kacang, ayam, sama buah kacang. Ayamnya ayam goreng. Nah, setelah itu kalau saya dan adik saya suka makan nasi goreng. Oke, silakan kembali. Oke, coba Syarifah maju ke depan. Bu, Ipa dia bohong tuh Bu, dia ambil buku aku tadi. Oke, makanan tradisionalnya apa? Oh, Nasi kerawu, Bu. Oh, coba ceritakan. Di rumah ibu sering masak nasi kerawu, Bu. Karena apa itu nasi kerawu? nasi kerawu itu nasi yang dicampur dengan nasi dan daging sapi, terus dikasih dengan minyak. Terima kasih ya. Nah, banyak sekali ya ternyata makanan di Indonesia ini. Biasanya di beberapa daerah itu makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Yang terkadang mereka berteriak ataupun membunyikan alat untuk menawarkan makanannya. Siapa yang tahu contohnya seperti apa? Nah, Sakinah? Seperti ini Bu, pisang goreng, pisang goreng. Kalau Syarifah biasanya dengar seperti apa? Itu jual apa biasanya? Es krim, Bu. Jadi di beberapa daerah itu memang ada cara penjualannya seperti itu ya. Bunyi itu sebagai sebuah gelombang memiliki sifat yang dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti kapas, seperti spons. Nah, Ananda, media pengantar untuk perambat bunyi itu ada udara, ada zat cair, ada benda padat. Nah, contohnya itu benda padat seperti ini. Nah, ayo kita lakukan percobaan. Nah, di sini ibu ada contoh, ada gelas sama sendok. Siapa yang ingin mencoba? Bu, oke, terus maju. Biasanya tukang bakso menjual makanannya dengan cara teng 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 teng. Pintar. Nah, di sini ibu juga ada melakukan percobaan lain. Syarifah tolong balik. Di sini ada kertas. Kita akan mencoba pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, coba Ananda letakkan di telinga dan ada jam yang berdetak. Apakah terdengar suaranya? Saya ingin mencoba. Ya. Ayo, silakan. Sini ke Waduh. depan. Nggak boleh malas-malas maju ke depan. Mager, Bu. Nah, coba. Gimana? Terdengar? Bunyi Bu. Seperti apa bunyinya? Oke. Nah, Ananda kan sudah melakukan percobaan dengan mendengarkan data arloji dan mendengarkan bunyi gelas. Jadi Ananda, benda lain untuk dicoba, cobalah seperti memukul logam. Pukul depan. Apakah berbunyi? Enggak, Bu. Nah, Ananda kan tadi sudah melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Di sini Ibu ingin anak-anak semua membuat laporan kegiatan percobaan tersebut yang baru saja Ananda lakukan. Nah, di sini ada bagan formatnya. Nah, silakan Ananda menulis laporan kegiatan percobaan tersebut dan nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Baiklah anak-anak, setelah penugasan terakhir tadi, di sini Ibu ingin menanyakan apakah Ananda dapat memahami pembelajaran kita yang telah kita pelajari sebelumnya. Bisa Bu. Siapa yang ingin menyimpulkan dan membuat rangkumannya Ipa dan Bu. menjelaskannya ke depan? Ipa Bu. Ayo, jangan malu-malu. Ipa Bu. Apa itu buku? Oke, coba Syarifah. Keberagaman itu, Bu, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita harus mensyukuri keberagaman yang diberikan, Bu. Terusnya ada makanan. Makanan tradisional itu seperti sega jambang,
pecel lele, lontong, nasi pau, dan nasi gudeg, serta soto. Setelah itu Bu, pemantulan bunyi atau penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi itu Bu bisa dilakukan melalui benda logam atau benda padat. Nah, pintar Ipa. Berarti pada memahami ya pembelajaran kita yang sebelum itu. Sakina bagaimana? Bisa, Bu. Maju, Maju, Bu. Ya, saya kayak IPA tadi. Pintar. Jadi di sini Ibu memberikan sedikit penguatan saja. Karena keberagaman di Indonesia itu ada banyak, ada dari adat istiadat, mainan tradisional, suku, budaya, dan makanan tradisional yang telah kita pelajari tadi. Nah, di saat orang menjajakan makanan, ternyata orang itu menawarkannya dengan berbagai cara. Contohnya dengan membunyikan sesuatu. Contohnya seperti yang kita coba tadi, yaitu seperti ini. Dengan adanya berbagai macam keberagaman, kita harus patut mensyukuri keberagaman kita tersebut. Baiklah, di akhir pembelajaran ini, Ibu harap Ananda semua dapat memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Nah, Ibu ingin Sakina memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Istirahat. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video simulasi RPP yang telah saya lakukan. Semoga videonya bermanfaat ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena apa? Saya baru belajar, kok salah? Tolong tunjukkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.